Pada video ini kita akan belajar fungsi linear, tapi sebelum saya bahas tentang fungsi linear, kita ingat-ingat kembali materi yang udah teman-teman pelajari ketika SMP, yaitu notasi fungsi domain dan range. Fungsi dinotasikan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil seperti F, G, atau H. Misalnya, di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Kemudian kedua himpunan ini dipetakan dengan sebuah fungsi F, maka notasinya ini bisa kita tulis seperti ini. F memetakan himpunan A ke himpunan B, atau F memetakan X ke Y, seperti ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan domain dan range? Himpunan dari nilai X ini disebut daerah asal atau domain. Jadi domain itu adalah semua nilai X yang dipetakan atau prapeta seperti ini. Ya, daerah asal fungsi F ini dinotasikan dengan DF, berarti domain fungsi F. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan range? Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx ini disebut daerah hasil atau range. Jadi kalau domain itu daerah asal, himpunan nilai X, dan range atau daerah hasil itu himpunan nilai Y-nya, hasilnya. Ya. Nah, daerah hasil fungsi F ini dinotasikan dengan RF. Oke, sekarang kita ke fungsi linear. Kita kenali dulu bentuk umum dari persamaan fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear itu seperti ini, teman-teman. Simpel banget. Fx sama dengan Ax tambah B. A ini disebut dengan koefisien dengan syarat A ini tidak boleh bernilai 0 dan X ini adalah variabel dan B ini adalah konstanta. Untuk fungsi linear, variabel ini tidak boleh berpangkat lebih dari 1 ya. Jadi kalau misalnya ini pangkatnya 2 berarti bukan fungsi linear. Jadi pangkatnya itu harus 1, Ax tambah B. Nah, beberapa contoh fungsi linear seperti ini, teman-teman. Fx sama dengan 5x tambah 3, Fx sama dengan 4 min 3x, ini juga boleh. Kemudian Fx sama dengan 2 per 3x min 7, ini fungsi linear juga. Ini juga Fx sama dengan 8 dikurangi 1/5x, ini fungsi linear juga. Nah, ini juga termasuk fungsi linear. Dan yang terakhir, Fx sama dengan negatif 1/4x, ini juga fungsi linear. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menggambar grafik fungsi linear. Grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat akan berbeda dengan grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan real. Nah, untuk bisa membedakannya, saya kasih dua contoh. Contoh pertama, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan domain f atau daerah asal, x dengan x-nya lebih dari sama dengan negatif 1, dan x kurang dari 3, x bilangan bulat. Nah, contoh pertama, ini domainnya bilangan bulat, teman-teman. Oke, bagaimana cara menggambar grafiknya? Kita akan mencari pasangan dari setiap domain ini. Kita akan mencari hasilnya atau nilai Y-nya. Jadi kita buat aja tabel biar gampang. Ini untuk baris pertama, untuk domain yaitu X. Kemudian ini untuk nilai Y atau Fx. Dan nanti untuk koordinat titiknya. Nah, di sini domainnya itu lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 3, bilangan bulat ya. Berarti negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, 3-nya ini nggak masuk. Kenapa? Karena di sini nggak pakai tanda sama dengan. Kurang dari 3, berarti 3-nya tidak termasuk. Oke? Nah, sekarang kita akan mencari fx-nya atau nilai y-nya untuk setiap domain ini. Misalnya untuk x negatif 1, coba teman-teman substitusikan ke sini. Ganti x-nya dengan negatif 1. Berarti 2 kali negatif 1 itu negatif 2 kan? Negatif 2 tambah 1, maka di sini adalah negatif 1. Kemudian untuk x0, ganti x-nya dengan 0. 2 kali 0, 0, 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk x sama dengan 1, 2 kali 1 itu 2, 2 tambah 1, hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir untuk x sama dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Maka dari sini kita dapat pasangan koordinatnya, absis dan ordinatnya, x, y. Ya, berarti untuk titik ini, negatif 1, negatif 1. Untuk ini 0,1, bagian sini 1,3, dan ini 2,5. Selanjutnya ini tinggal kita gambarkan titik-titik ini pada diagram Kartesius. Negatif 1, negatif 1, berarti di sini. Kemudian 0,1, x-nya 0, y-nya 1 di sini ya. Kemudian 1,3, x-nya 1 dan y-nya 3 di sini. Kemudian 2,5, x-nya 2 dan y-nya 5 di sini. Dan selesai, ini adalah grafik
fungsi linear untuk domain bilangan bulat. Jadi hanya berupa beberapa titik, teman-teman. Oke, bukan garis, tapi berupa titik. Nah, sekarang kita coba jika domainnya itu bilangan real. Contoh kedua. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1 dengan domain fungsinya x lebih dari sama dengan negatif 1, x-nya kurang dari 3, dan x bilangan real. Nah, bedanya di sini. Ini fungsinya sama dengan yang tadi. Domainnya juga sama, ya, intervalnya itu sama, cuman batasannya kalau yang tadi x-nya itu bilangan bulat, kalau ini x-nya adalah bilangan real. Nah, untuk domain bilangan real ini tidak perlu kita uji koordinat setiap titik karena titiknya ini akan tak hingga, akan banyak sekali. Jadi kita perlu titik ujung-ujungnya aja, ya. Titik batas bawah dan titik batas atasnya aja. Jadi kita buat tabelnya nggak terlalu banyak seperti ini. Cukup ujung-ujungnya aja. X, fx, dan ini koordinat titik. Batas domain terendahnya di sini negatif 1 dan batas atasnya adalah 3. Untuk x negatif 1 kita substitusi ke sini. 2 kali negatif 1 negatif 2, negatif 2 tambah 1 itu negatif 1. Dan untuk x sama dengan 3 kita substitusi juga. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Maka koordinat titiknya adalah negatif 1, negatif 1 dan 3,7. Nah, sekarang kita buat titiknya. Yang pertama negatif 1, negatif 1 berarti di sini. Dan yang kedua 3,7. 3,7 berarti di sini. Nah, untuk 3,7, lihat di domain, ini kan nggak pakai sama dengan, teman-teman. Kalau nggak pakai sama dengan, berarti 3 ini sebenarnya nggak masuk. Hanya sebagai batas aja. Jadi, untuk titiknya, kita buat titik dengan lubang, ya. Tidak diisi. Beda dengan ini kan. Kalau pakai sama dengan seperti ini titiknya penuh ya, interval tertutup. Sementara ini terbuka. Jelas ya? Nah, setelah teman-teman dapat koordinat ujung untuk bilangan real, ini tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis seperti ini. Maka setiap titik yang dilalui garis ini itu adalah titik penyelesaian dari fungsi tersebut. Oke? Nah, bedanya seperti itu. Kalau bilangan real maka berupa garis, kalau bilangan bulat berupa titik-titik aja. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menentukan domain dan rank grafik fungsi linear. Teman-teman perhatikan diagram Cartesius ini. Misalnya ini adalah sebuah fungsi f. Bagaimana cara menentukan domain dan rank dari grafik fungsi ini? Nah, untuk menentukan domain, kita mulai dari domain dulu. Domain itu kan himpunan nilai x kan? Nah, teman-teman lihat grafik ini batasan x-nya itu dari mana? Kita tarik dari ujung ke sumbu x. Ke sini, oh berarti dapat di sini kan. Kemudian dari ujung ini juga sama, kita tarik ke sumbu x. Nah, kita dapat nilai x-nya. Jadi batasannya itu dari negatif 2 sampai 2 dari sini. Oke, jadi domainnya itu jelas. X-nya lebih dari sama dengan negatif 2, kurang dari sama dengan 2. Ini pakai sama dengan. Kenapa? Karena di sini intervalnya itu tertutup. Ya. Dan jangan lupa X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, ini cara menentukan domainnya. Sekarang bagaimana cara menentukan rank-nya? Rank itu adalah himpunan nilai Y. Jadi sebaliknya, kalau tadi ke sumbu X, sekarang kita tarik garis ke sumbu Y. Misalnya dari sini ke sumbu Y, kita dapat negatif 2. Kemudian dari sini ke sumbu Y, kita dapat batasannya 4. Jadi rank-nya ada di batasan ini, teman-teman. Ya, dari negatif 2 sampai 4. Jadi bisa kita tulis rank-nya. Rank fungsi f adalah Y, di mana Y-nya lebih dari sama dengan negatif 2, Y-nya kurang dari sama dengan 4. Dan Y adalah anggota bilangan real. Gampang kan? Coba lagi. Nah, perhatikan fungsi G berikut ini. Ya, ini fungsi G. Nah, teman-teman lihat di sini ujung-ujungnya itu berbeda. Ujung yang bawah ini terbuka dan ujung yang atasnya ini tertutup. Kita tentukan dulu domainnya. Seperti yang tadi, kita lihat batasannya ke sumbu X. Oke, ke sini. Dan dari sini ke sumbu X. Ke sini. Jadi ini adalah domainnya, daerah sini nih. Ya, semua nilai yang ada di sini. Batas bawahnya adalah negatif 4 dan batas atasnya adalah 4. Jadi domainnya dapat kita tulis domain fungsi G adalah X, di mana X-nya lebih dari negatif 4. Ini nggak pakai sama dengan ya. Kenapa? Karena ini terbuka. Ya, ini terbuka. Oke. Dan X-nya adalah kurang dari sama dengan positif 4. Nah, di sini pakai sama dengan karena untuk 4 di sini tertutup. X adalah anggota bilangan real. Gampang kan? Kita coba ranknya sekarang.
Kita tarik garis ke sumbu Y, kita lihat di sini ke negatif 2, kemudian batas atasnya juga sama, di sini 3. Berarti ranknya adalah daerah sini. Ya, batas bawahnya negatif 2 dan batas atasnya 3. Maka ranknya dapat kita tulis, rank fungsi G adalah Y, di mana Y-nya lebih dari negatif 2, nggak pakai sama dengan, ingat, ini terbuka. Kemudian Y-nya kurang dari sama dengan 3, nah ini pakai sama dengan, karena di sini tertutup. Y anggota bilangan real. Simpel ya. Kita coba fungsi ketiga. Misalnya ini adalah fungsi H. Nah, teman-teman lihat ini beda dengan dua fungsi sebelumnya. Salah satu ujungnya ini pakai tanda panah. Ya. Tanda panah ini artinya dan seterusnya, teman-teman. Jadi gak ada batasannya daerah sini. Terus lanjut gitu ke atas. Jadi gimana cara menentukan domainnya? Gampang banget. Lihat aja daerah sini nih yang ada batasannya. Ini interval tertutup, jadi pakai sama dengan nantinya. Untuk domainnya ini kita tarik ke sumbu X, jelas 2. Ya, karena di sini terus lanjut, akan lanjut. Jadi kalau kita lanjutkan ke sini bisa ya. Jadi batasannya dari 2 ke kiri ini memenuhi. Ya, jadi domainnya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Di sini pakai sama dengan karena ini intervalnya tertutup. Kemudian untuk ranknya kita tarik ke sumbu Y, maka kita peroleh ini, negatif 4. Dan dari negatif 4 ini memenuhi semua ke atas, karena fungsinya bisa kita perpanjang. Ya, maka ranknya adalah, rank fungsi H sama dengan Y, di mana Y-nya adalah lebih dari sama dengan negatif 4. Ya, ke atas berarti kan lebih dari. Lebih dari sama dengan negatif 4, Y adalah anggota bilangan real. Nah, sekarang kita akan coba bahas beberapa contoh soal berikut ini. Oke, kita bahas contoh pertama. Diketahui fungsi f ya memetakan x ke 2x tambah 1. Atau ini boleh juga teman-teman tulis fx sama dengan 2x tambah 1. Jika daerah asal f adalah df sama dengan x, di mana x-nya lebih dari sama dengan negatif 2 dan x-nya kurang dari 2, dengan x bilangan bulat. Ya, tentukan daerah hasil f. Ini gampang, kita buat aja tabel seperti yang tadi ya. Domainnya itu dari negatif 2, ya, pakai sama dengan kan, kurang dari 2. Kurang dari 2, berarti 2-nya ini nggak masuk, teman-teman. Karena nggak pakai sama dengan. Nah, di sini bilangan bulat, berarti dapat kita tulis domainnya itu bilangan bulat pada batasan ini. Negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Nah, sekarang kita cari ranknya untuk setiap domain ini. Untuk X negatif 2, kita substitusi ke sini. 2 kali negatif 2 itu negatif 4. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Sekarang untuk X sama dengan negatif 1. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Kemudian untuk X sama dengan 0. 2 kali 0 itu 0. 0 tambah 1, 1. Dan terakhir untuk X sama dengan 1. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Nah, ini ya. Ini adalah daerah hasil, teman-teman. Ini ranknya. Atau kita tulis, rank fungsi f adalah negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Gambarlah grafik fungsi f memetakan x ke 2/3x dikurangi 1 dengan daerah asal df-nya x kurang dari 3, x anggota bilangan real. Nah, bagaimana kalau kayak gini? Ini hanya ada satu batasan ya. Kita cari koordinat ujungnya. Kalau hanya ada satu batasan, teman-teman perlu titik bantu nantinya. Ya, kita pakai dulu batasannya kurang dari 3. Untuk X sama dengan 3 berarti Y-nya berapa? Nanti kita cari ya. Kemudian kita perlu X lain yang memenuhi interval ini. X-nya kurang dari 3. Misalnya saya ambil X-nya 0. Biar gampang hitungnya. Oke. Nah, sekarang kita cari hasilnya, fx-nya. Untuk x sama dengan 3, 2/3 kali 3 itu 2. 2 dikurangi 1, 1. Sekarang untuk x sama dengan 0, 2/3 kali 0 kan 0. 0 dikurangi 1, negatif 1. Maka koordinatnya adalah 3,1 dan 0, negatif 1. Nah, 3,1 ini adalah batasannya. Dan ini hanya titik bantu aja, biar kita dapat grafiknya. Ya, sekarang kita buat grafiknya. Untuk koordinat 3,1, X-nya itu 3 dan Y-nya 1. Koordinatnya titiknya itu di sebelah sini. Ya.
Kemudian untuk titik bantunya 0, negatif 1. Berarti di sini. Sekarang kita tarik garis dari sini ke sini. Dan seterusnya. Ini pakai panah ya, karena kurang dari 3. Artinya nilai X-nya itu terus ke sebelah kiri memenuhi. Oke, nah grafiknya itu seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Diketahui fungsi f memetakan X ke 4/3X dikurangi 1. Jika daerah asal f adalah domain f-nya, X-nya kurang dari negatif 2 dan X anggota bilangan real. Tentukanlah pertama apakah f memotong sumbu X, yang kedua apakah f memotong sumbu Y. Oke, nah kita cari aja titik potong fungsi ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini bisa kita tulis seperti ini fungsinya, fx sama dengan 4/3x dikurangi 1. Fx itu sama aja dengan y ya. Jadi boleh kita ganti y sama dengan 4/3x dikurangi 1. Atau ini bisa kita tulis, ini pindah ruas ke kiri ya. Jadi min 4/3x tambah 1 sama dengan negatif 1. Kemudian ini biar koefisiennya bulat, saya kali aja dengan negatif 3. Negatif 4/3 kali negatif 3 itu positif 4x. Kemudian ini positif y kali negatif 3 menjadi negatif 3y. Kemudian negatif 1 kali negatif 3 menjadi positif 3. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Fungsi ini akan memotong sumbu x ketika y-nya 0 dan akan memotong sumbu y ketika x-nya 0. Jadi kita substitusi aja x-nya 0 dan y-nya 0. Ketika X-nya 0 berarti dia akan memotong sumbu Y. Ya, ketika Y-nya 0 memotong sumbu X. Sekarang kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 0, teman-teman. Kalau ini kita ganti dengan 0, ini abaikan aja. 4 kali 0 kan 0. Berarti kita peroleh min 3Y sama dengan 3. Maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 3 dibagi negatif 3. Y-nya adalah negatif 1. Nah, sekarang kalau Y-nya 0, ini kita ganti dengan 0. 3 kali 0, 0 kan. Jadi kita peroleh 4x sama dengan 3, maka x-nya adalah 3/4. Jadi koordinat titik potong sumbu x sumbu y-nya adalah 0, negatif 1 dan 3/4, 0. Nah, sekarang teman-teman perhatikan domainnya, ya, daerah asalnya. X-nya kan harus kurang dari negatif 2. Sementara titik potong ini x-nya itu 0 dan 4/3. Ini lebih dari negatif 2. Artinya titik potong ini ada di luar interval domain. Maka fungsi tersebut tidak memotong sumbu X maupun sumbu Y. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Tentukan daerah asal fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 dengan daerah hasil Rf sama dengan Y, di mana Y-nya lebih dari negatif 3, Y-nya kurang dari sama dengan 17, dan Y anggota bilangan real. Nah, jika sebelumnya kita udah menentukan rank, sekarang bagaimana cara menentukan domain jika ranknya diketahui? Oke, fungsi ini fx sama dengan 3x tambah 5 ini bisa kita tulis jadi y sama dengan 3x tambah 5. Fx-nya kita ganti dengan y. Kemudian ini posisinya saya balik aja. Jadi 3x tambah 5 sama dengan y. Nah, ini adalah batasan nilai y-nya, teman-teman. Nah, sekarang kita ganti y-nya dengan batasan ini, dengan batas bawahnya, negatif 13, ya. Jadi 3x tambah 5 sama dengan negatif 13. 5-nya pindah kanan, jadi 3x sama dengan negatif 13 dikurangi 5. Jadi 3x sama dengan negatif 18, x-nya adalah negatif 18, kita bagi 3, negatif 6. Kemudian batas atasnya, 17, ini juga sama, kita substitusi, kita ganti y-nya dengan 17. 3x tambah 5 sama dengan 17. 3x sama dengan 17 dikurangi 5. 3x sama dengan 17 dikurangi 5 itu 12. Jadi x-nya adalah 12 dibagi 3. X-nya adalah 4. Jadi ini adalah batas bawah domainnya, dan ini adalah batas atas domainnya. Jadi domainnya bisa kita tulis df sama dengan x, di mana x-nya lebih dari negatif 6. Ini nggak pakai sama dengan ya. Kenapa? Karena untuk y negatif 13 ini nggak pakai sama dengan, teman-teman. Jadi ini juga nggak pakai sama dengan. Kemudian x-nya kurang dari sama dengan 4. Ini 17 kan pakai sama dengan. Jadi untuk domainnya juga pakai sama dengan. Dengan x anggota bilangan real. Jadi jawabannya ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan mengenai fungsi linear. Video berikutnya saya akan bahas fungsi kuadrat. Sampai ketemu di video berikut.